teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dan di channel saya ini saya masih akan terus memotivasi, saya masih akan terus mengedukasi, masih akan terus memberikan semangat kepada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi saya terangkan lagi di sini teman-teman bahwa selain saya itu ingin memberikan semangat kepada teman-teman semua, saya membuat video-video seperti ini tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan dan memberikan kenyamanan di hati dan di pikiran teman-teman semua yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi teman-teman, pada video saya kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari akun yang namanya itu Mutiara Fadelina, karena dia ini bertanya di beberapa video saya, tetapi saya itu tidak bisa menjawabnya ya, belum sempat menjawabnya. Nah, jadi mohon maaf juga untuk Mutiara Fadelina yang sering bertanya tapi belum saya balas-balas ya, karena saya dulu juga pernah janji sama beliau ya, ingin menjawab pertanyaan melewat video ya, karena pertanyaannya itu harus bisa dijawab dengan video, tidak bisa saya ketik ya teman-teman ya. Jadi saya ingatkan juga buat teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman itu bertanya, kalau ada teman-teman itu bisa saya jawab lewat komen ya, saya jawab lewat komen ya teman-teman ya. Tapi kalau nggak bisa saya jawab lewat komen ya, ditunggu saja videonya. Nah, jadi buat Mbak Mutiara Fadelina, nah ini kita coba bedah satu-satu pertanyaannya. Nah, ini supaya teman-teman tahu ya. Nah, oke, untuk sebelumnya ya teman-teman ya, buat teman-teman yang saat ini baru menemukan video ini bisa bantu subscribe-nya ya, karena supaya channel saya ini supaya bisa jauh lebih berkembang lagi. Dan ketika channel saya ini sudah bisa berkembang, maka akan banyak lagi di luar sana mungkin teman-teman yang sudah merasakan capek, sudah merasakan lelah, sudah merasakan tidak semangat ya ketika mereka itu menemukan video-video seperti ini. Mereka akan kembali bangkit lagi, mereka akan kembali semangat lagi untuk sembuh ya dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk videonya, untuk pertanyaannya saya bacakan ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu bisa memahami juga isi dari pertanyaannya. Jadi seperti ini. @Mutiara Fadelina strip J5N. Nah, jadi bertanya seperti ini teman-teman. Mau nagih janji Mas? Nah, ini mau nagih janji. Udah berapa video yang Mas upload tapi komenan saya belum ada Mas jawab. Yang Mas janji mau bikin video. Ya itu ya, saya janji mau bikin video ya. Masih ingat nggak Mas yang saya nanya begini, Mas coba ceritakan detik-detik Mas mau sembuh dari asam lambung GERD, anxiety, dan sensasi Mas terakhir, dan gimana cara Mas mengontrol sensasi terakhir. Ini pertanyaan yang bagus, soalnya saya belum pernah dengar pertanyaan ini di tempat Mas. Masih ingat nggak Mas? Nah, jadi kita bedah satu-satu pertanyaannya ini ya. Nah, jadi kalau saya rangkum di sini ada 3 pertanyaan dari Mbak Mutiara Fadelina ini. Yang pertama, Mas coba ceritakan detik-detik Mas mau sembuh dari asam lambung GERD, anxiety. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang keduanya itu adalah, dan sensasi Mas terakhir itu apa? Nah, itu yang pertanyaan kedua. Dan yang pertanyaan ketiga itu, dan bagaimana cara Mas mengontrol sensasi terakhir ini? Oke, kita bedah satu-satu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Mas coba ceritakan detik-detik Mas mau sembuh dari asam lambung GERD, anxiety. Untuk detik-detik saya mau sembuh dari asam lambung GERD, anxiety itu detik-detiknya yang seperti apa ya? Sebenarnya bukan detik-detik ya, sebenarnya detik-detik itu kan menggambarkan seperti sebentar ya. Tapi ini yang saya rasakan ini prosesnya lama ya. Jadi bukan detik-detik, menjelang lah mungkin lah ya. Menjelang mau sembuh kan bisa tidak diukur dengan waktu ya, bisa berhari-hari gitu kan, namanya menjelang ya. Kalau detik-detik seperti hari itu juga gitu. Ya, jadi untuk menjelang saya mau sembuh itu dari segi sensasinya ya teman-teman ya, dari segi sensasinya saya itu sudah jarang merasakan sensasi.
tapi masih ada sensasi. Terus kemudian sensasinya yang sering hadir itu masih di sering merasakan nyeri dada, terus kemudian sering merasakan kepala leher tegang, kepala berat ya, terus kemudian sering merasakan debar-debar. Itu masih jarang, kalau debar-debar jarang. Terus sering kembung, kalau kembung itu sering. Nah, itu sensasi yang masih hadir ketika saya itu menjelang sembuh. Terus kemudian yang saya lakukan metodenya itu ya teman-teman ya, itu saya itu sudah ada di fase saya itu sudah makan di 3 kali. Saya sudah bisa makan 3 kali sehari. Saya itu sudah bisa makan waktu itu ya. Bahkan saya seling-seling waktu itu, di seling-seling saya kan makan 3 kali ya. Dari jam 7 saya makan, terus saya seling di jam-jam 9-nya itu saya makan cemilan gitu. Terus jam 12-nya saya makan berat lagi. Terus kemudian jam 3 sorenya itu saya makan cemilan. Terus jam 5 sorenya itu saya makan lagi, makan berat lagi. Nah, jadi saya lakukan seperti itu terus ya. Saya lakukan seperti terus. Terus aktivitas juga seperti biasa. Tidur juga saya cukupi setiap malam itu, tidur di malam harinya itu 8 jam setiap malam, tidak kurang. Bahkan saya itu sering 9 jam malah ya. Seperti itu saya lakukan itu terus, rutin seperti itu terus sampai menjelang saya itu sampai membaik ya. Terus itu detik-detik saya mau sembuh itu yang saya rasakan seperti itu. Untuk rasa cemasnya itu sudah berkurang, masih ada rasa cemas, masih ada rasa takut, tetapi untuk yang berlebihan itu sudah nggak ada lagi ya. Contohnya seperti gini, dulu kan ketika masih parah-parahnya kan sering ya merasakan cemas, kayak misalkan mendengarkan berita nih, kayak contohnya berita di masjid-masjid atau musola-musola ketika ada berita kematian gitu ya. Saya contohkan seperti ini teman-teman, innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu ya. Ketika mendengarkan berita seperti itu kita langsung gitu ya, langsung seolah-olah kita tuh ketakutannya berlebih, langsung cemas, langsung kembung, deg-degan, keringat dingin. Nah, pasti seperti itu kalau yang lagi parah-parahnya. Jangankan mendengarkan berita itu ya. Saya dulu melihat sinetron di TV. Di TV ada sinetron gitu ya. Terus di sinetronnya itu lagi acting sedang terkena penyakit. Itu aja saya kambuh ya teman-teman ya, ketika sedang parah-parahnya. Itu aja seperti itu aja saya kambuh. Tapi ketika saya sudah menjelang membaik itu, kecemasan itu sudah nggak ada semua ya teman-teman ya. Sudah mewajarkan itu semua. Dan kemudian sudah memikirkan ke hal-hal seperti contohnya kematian ya. Misal contohnya di kematian itu dulu ketika sedang parah-parahnya itu seperti nggak terima gitu ya teman-teman ya, seperti nggak terima lah pokoknya. Tapi ketika sudah menjelang membaik itu sudah mulai bisa merelakan bahwa memang namanya manusia itu bakalan mati ya teman-temannya. Nah, seperti itu sudah mulai ringan-ringan lah memikirkan seperti itu tuh, sudah nggak ketakutan-ketakutan lagi. Itu menjelang membaik yang saya rasakan seperti itu ya. Nah, jadi buat Mbak Mutiara. Terus kemudian pertanyaan yang keduanya nih, dan sensasi apa yang Mas terakhir rasakan? Yaitu sensasi yang terakhir saya rasakan itu sering nyeri dada, terus kemudian sering kembung, apalagi ya, kelayangan ya. Kelayangan itu sangat identik sekali. Bahkan sampai membaiknya pun saya masih sering merasakan kelayangan. Untuk sensasi terakhir itu yaitu sensasi pertanyaan yang keduanya itu, dan sensasi Mas terakhir itu apa? Yaitu ya sering nyeri dada, kadang di kiri, kadang di sebelah kanan, terus kemudian tembus sampai ke belakang. Kadang juga masih merasakan rusuk-rusuk, nyeri-nyeri rusuk juga ya. Itu sering saya rasakan juga seperti itu, kelayangan-kelayangan itu. Terus kepala-kepala berat. Nah, mata blur itu juga masih sering saya rasakan ketika saya sudah mulai membaik. Nah, terus kemudian pertanyaan yang ketiga, gimana cara Mas mengontrol sensasi terakhirnya? Nah, ini untuk mengontrol sensasi saya yang terakhirnya ini ya teman-teman ya. Jadi seperti contohnya nyeri dada. Kita harus paham dulu ketika saya nyeri dada. Saya tuh harus paham dulu ini nyeri dada dari mana nih berawalnya. Dan ketika sudah sepengalaman saya ya, nyeri dada itu terjadi kalau di perut saya itu banyak gas, atau saya itu salah makan dan makanan itu menimbulkan gas di lambung saya yang berlebih dan akhirnya menimbulkan penekanan di area dada dan akhirnya menimbulkan
rasa nyeri di dada karena ada penegangan otot. Nah, ketika penegangan otot timbullah rasa nyeri, seperti nyeri dadanya itu ya aneh-aneh ya, seperti cenut-cenut, seperti cekit-cekit juga, tembus sampai ke belakang, kadang-kadang pindah juga di sebelah kanan. Nah, itu tanda bahwa berarti ada gas di lambung saya. Nah, untuk mengendalikan sensasinya ya saya harus menghilangkan si gasnya itu tadi gitu, supaya si gasnya itu saya keluarkan dan tidak nyeri lagi. Dengan cara apa? Dengan cara saya itu minum air hangat ya. Saya minum air hangat, terus kemudian ketika saya sudah minum air hangat, kendor tuh si gasnya kan udah keluar tuh, udah sendawa, sudah buang angin. Akhirnya kendor lagi tuh ototnya, dan ketika ototnya sudah kendor berarti sudah hilang tuh nyerinya, dan memang berkurang dan memang hilang nyerinya. Terus kemudian ketika nyerinya hilang ya sudah rileks lagi gitu. Terus kemudian untuk menghindari supaya nyeri dada lagi ya saya makan ya, supaya tidak ada gas lagi di lambung saya gitu. Nah, jadi saya lakukan seperti itu terus kemudian untuk keleyengan ya, keleyengan itu kan ada dua macam yang sering saya jelaskan ya teman-teman ya. Bisa karena kita itu kekurangan energi, bisa saya itu karena peredaran darahnya kurang lancar ya. Saya kotak-katik di dua itu ya teman-teman ya. Kalau kekurangan energi ya berarti saya harus makan. Kalau misalkan peredaran darahnya kurang lancar ya berarti saya harus bergerak, beraktivitas, olahraga gitu, minum air putih yang banyak. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sebentar teman-teman, ada yang manggil teman. Nah, oke, kita lanjutkan lagi pertanyaannya tadi. Sampai mana tadi? Sampai ke mohon maaf ya teman-teman ya, saya potong karena tadi ada kendala sedikit ya. Pertanyaannya tadi sampai mana ya? Sampai lupa saya teman-teman. Dari sampai di mana tadi ya? Sampai di keleyengan ya. Keleyengan, bagaimana cara mengatasi keleyengannya ya, seperti itu ya. Ketika mengatasi keleyengan, kalau tidak dari peredaran darahnya kurang lancar, kalau tidak dari kekurangan energi. Nah, itu. Terus kemudian seperti itu pun sensasi yang selanjutnya seperti itu. Seperti perut begah, seperti leher tegang. Iya, saya lakukan seperti itu. Kalau perut begah kan perutnya kembung tuh, berarti banyak gas. Ya saya keluarkan gasnya. Nah, jadi saya fokus untuk tidak fokus untuk kapan saya sembuhnya, kapan saya membaiknya. Jadi saya fokus untuk supaya setiap hari-hari saya itu tidak merasakan sensasi itu, apa saja yang harus saya lakukan. Nah, saya itu terus rutin seperti terus melakukan metode-metodenya itu saya lakukan. Saya tidak memikirkan kapan membaiknya, kapan sembuhnya, dan akhirnya seiring berjalannya waktu, akhirnya secara tidak saya sadari, akhirnya saya sudah tidak merasakan sensasi-sensasi itu lagi. Nah, jadi seperti itu yang saya rasakan. Nah, jadi buat teman-teman yang tadi bertanya ya, Mbak Mutiara Fadelina, mungkin saja bisa menjawab dari pertanyaan Mbak Fadelina ya, yang saya terangkan ini mungkin sudah bisa menjawab ya. Nah, jadi buat teman-teman yang lain yang belum bisa saya jawab komentarnya, saya mohon maaf ya teman-teman ya, karena memang beberapa hari ini saya itu sangat sibuk sekali di kerjaan saya teman-teman ya. Jadi saya itu kerja itu selesai itu jam 11 malam baru saya selesai kerja. Nah, kadang-kadang saya itu mau buat video kadang sudah capek. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi penjelasannya seperti itu ya buat teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini juga terima kasih banyak, yang sudah subscribe juga terima kasih banyak. Saya akhiri videonya sampai di sini saja ya teman-teman ya. Saya akhiri videonya, semangat terus. Saya doakan supaya teman-teman semua itu selalu sehat, selalu kuat, dan bisa sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada tamu juga ya teman-teman.